Gibran berani membuat masalah besar yang menghebohkan satu negara. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana karakter Gibran yang sesungguhnya. Gibran seolah menantang, kalau pemilu diulang pasti bakal menang lagi. Beginilah jadinya kalau ada orang yang dari awal dibantu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Gugatan yang dilayangkan oleh kubu paslon 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi benar-benar membuat kubu 02 kalang kabut. Sebenarnya, kalau gugatan ini dilengkapi dengan hak angket, bisa membuat mereka makin tidak tenang. Sayangnya, hak angket masih simpang siur. Tapi enggak apa-apa. Yang penting ada gugatan terhadap MK. Dan jika situasi memungkinkan dan para penggugat bisa membuktikan apa yang digugat, bisa saja MK memerintahkan pemilu diulang atau mendiskualifikasi pemenang Pilpres. Meskipun saya pribadi tidak terlalu berharap ada putusan MK yang membatalkan hasil Pilpres, yang penting ada balasan tegas terhadap Pilpres yang ugal-ugalan ini. Kita ingin demokrasi yang lebih baik dan fair. Di masa depan, jangan sampai Pilpres seperti ini terulang lagi. Kubu paslon 01, mereka berharap Pilpres bisa diulang dan Gibran tidak boleh jadi peserta Pilpres. Pencalonan Gibran adalah alasan utama mereka menggugat ke MK. Sedangkan dari kubu Ganjar Mahfud, mereka meminta supaya MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran, lalu meminta pemilu ulang di seluruh Indonesia. Alasannya adalah karena ada pelanggaran aturan dan etika yang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada dua hal yang bisa menjadi senjata pamungkas. Yang pertama adalah Anwar Usman yang divonis melanggar etik berat dan diberhentikan sebagai ketua MK. MK tidak berwenang untuk mengubah syarat batas usia capres dan cawapres. Aturan itu hanya bisa diubah oleh DPR. Yang kedua, Ketua KPU divonis melanggar kode etik gara-gara nekat memproses pendaftaran Gibran, tapi belum mengubah peraturan KPU terkait usia minimum capres-cawapres. Dia melangkahi prosedur dan terlihat jelas ada unsur buru-buru, entah karena mendapat tekanan atau karena faktor lain. Dua hal ini saling terkait. MK memutuskan capres atau cawapres berusia di bawah 40 tahun boleh ikut Pilpres asalkan pernah menjadi kepala daerah. Kemudian, Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres dan KPU buru-buru meloloskan pendaftaran Gibran. Padahal aturan baru terkait putusan MK masih belum siap. Kalau ini dibongkar dengan detail, harusnya Gibran berada dalam masalah. Makanya para penggugat meminta Gibran tidak ikut Pilpres atau pemenang didiskualifikasi karena dari awal caranya udah enggak bener. Mendengar tuntutan dari kubu paslon 01 dan 03, telinga Gibran sepertinya sangat panas. Dia menjadi target utama dari gugatan ke MK. Gibran kemudian mempertanyakan permintaan dari kubu 01 dan 03. Dia bilang, kalau misalnya nanti Pilpres diulang dan kalah lagi, apakah Pilpres mesti diulang lagi sampai mereka menang? Ini jawaban yang bernada sombong, mentang-mentang merasa di atas angin, menang dengan angka 58%. Dari awal, ketika Gibran ketahuan aji mumpung memanfaatkan putusan dari MK, Gibran sudah berubah, bukan lagi Gibran yang kita kenal dulu. Gibran yang sekarang agak lebih arogan dan sombong. Yang paling parah adalah ketika dia meledek Mahfud MD di salah satu debat cawapres dengan gaya seperti mencari sesuatu dari jauh. Gibran masih belum merasa kalau pencalonan dirinya dinodai dengan banyak masalah. Kalau bukan karena Anwar Usman, Gibran tidak akan mendapatkan tiket ekspres dan dibantu dengan politik cawe-cawe. Gugatan dari kubu Ganjar Mahfud bukan berarti tidak mau move on atau tidak legowo. Demokrasi diacak-acak dengan jelas tepat di depan mata kita.
Gibran dianggap memanfaatkan kekacauan konstitusi untuk maju sebagai cawapres. Ditambah lagi, Jokowi diduga ikut cawe-cawe lewat pengerahan bansos dalam skala besar. Ditambah lagi ada isu kepala desa dikerahkan, atau lebih tepatnya diintimidasi secara halus supaya mendukung paslon 02. Gibran tidak paham, seandainya saat ini dia sudah berusia 40 tahun, tidak akan ada yang protes. Jika Gibran ikut pilpres di saat Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tidak akan ada yang protes. Kalaupun ada gugatan, hasilnya akan sia-sia karena alasannya tidak kuat. Di Pilpres 2024, sudah ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan Pilpres ini sangat brutal dan kacau. Kalau dikumpulkan satu persatu, jumlahnya sangat banyak. Kondisi ini beda dengan Pilpres sebelumnya. Kalaupun ada kejanggalan, tidak semasif Pilpres tahun ini. Di Pilpres sebelumnya, tidak ada aturan yang ditabrak oleh MK. Tidak ada penyaluran bansos gila-gilaan. Tidak ada kepala desa yang diancam jabatannya jika tidak mendukung paslon tertentu. Tidak ada pengerahan perangkat negara untuk membantu paslon tertentu. Tidak ada pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Ketua MK dan Ketua KPU. Makanya dulu pihak yang kalah tidak bisa berkutik karena tidak ada bukti yang cukup. Mereka menggugat ke MK tapi buktinya kurang kuat sehingga tetap dinyatakan kalah. Pilpres tahun ini beda. Ada banyak bukti yang bisa digugat. Memang belum tentu putusan MK bisa berubah, tapi ada sangat banyak bahan gugatan. Gibran tidak mungkin tidak tahu soal ini. Dia tahu, tapi karena sudah terlanjur basah, ya sekalian basah. Gibran berani membuat masalah besar yang menghebohkan satu negara. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana karakter Gibran yang sesungguhnya. Gibran seolah menantang, kalau pemilu diulang, pasti bakal menang lagi. Beginilah jadinya kalau ada orang yang dari awal dibantu. Gibran terima bersih, jalannya dimuluskan, kerikil disingkirkan, dia berjalan santai sampai menjadi wakil presiden. Gibran tidak pernah merasakan berjuang sendiri dari nol. Mau jadi wali kota Solo aja, kalau bukan karena campur tangan Jokowi, Gibran tidak akan punya peluang. Dari awal karir politiknya, Gibran bisa dibilang tidak berkeringat. Makanya Gibran tidak akan paham perasaan orang-orang yang berjuang setengah mati, yang capek berusaha, tapi menjadi korban dari ketidakadilan demokrasi. Gibran paham kalau bukan sekarang jadi cawapres ketika bapaknya masih berkuasa, peluangnya sangat kecil, makanya dia ngotot ikut pilpres. Jadi kesimpulannya, inti dari gugatan ke MK adalah Gibran dan proses demokrasi yang sudah rusak sejak awal. Ini bukan masalah pemilu ulang, tapi cara berdemokrasi yang sesuka hati. Sebagai penutup, saya sering baca komentar, kalau masyarakat menginginkan Gibran jadi cawapres, apa itu salah? Kalau caranya adalah dengan menabrak konstitusi, ya jelas salah. Jadi kalau misalnya masyarakat mau bocah ingusan berumur 10 tahun jadi presiden, apakah itu harus dibenarkan dengan cara mengubah aturan usia? Itu aja sih. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.